Kan ini adalah Pak Indra Padide, ini adalah dosen pendamping. Jadi mohon dari mahasiswa atau kalian ya, untuk kalau misalnya nanti tugas, tolong jangan sampai telat gitu. Dan juga kalau misalnya yang paling penting adalah keaktifan, karena keaktifan itu sangat penting. Oke, terima kasih Pak. Boleh saya lanjutkan? Oke, kalau dulu itu saya pernah membuat satu PPT di sini, tapi saya tidak menemukan pada saat tahun 2021 sampai saya juga bingung ini taruh di mana. Biasanya sih style saya yang menggunakan dari Medan dulu baru ke Gaya, tapi karena saya nggak menemukan sehingga saya akan menggunakan dari Gaya dulu, kemudian kita akan baca tentang Medan. Oke, mungkin ini adalah outline Medan dan Gaya, terus siapa sih yang berperan di situ. Terus ini yang kenapa saya kasih tanda tanya, saya ingin tanya nih, kalian masih ingat gak dengan vektor? Pada saat semester 1, paling awal biasanya. Terus kemudian nanti kita akan baca ke medan listrik atau keduanya, medan listrik dan gaya listrik, seperti itu. Oke, masih ingat nggak dengan vektor? Ini yang paling penting, karena kalau misalnya pada saat perkuliahan kita itu akan berhubungan dengan yang namanya listrik, magnet, terus apalagi dan sebagainya. Itu overall semuanya itu dasarnya itu adalah vektor atau algebra vektor. Kalau misalnya kalian tidak paham, ini yang mungkin saya akan bisa mengingatkan untuk dasar-dasar dari vektor, tapi aku mohon pada teman-teman di sini untuk merecall kembali pada saat semester 1 atau pada saat SMA lah, kayak gitu. Karena ini paling penting. Kalau kalian tidak memahami dengan vektor, bagaimana nanti kalian akan bisa memahami bagaimana sifat-sifat dari listrik dan magnet tersebut. Ini yang paling Ibu pengen tekankan. Oke, aku ingin apakah pernah ya Bu Melani menjelaskan, tahu nggak ada 4 medan di alam? Atau gini, kalau misalnya bingung medan, ada 4 jenis gaya ada di dunia ini. Apakah kalian tahu? Atau sebutkan 4 gaya. Sebutkan 4 gaya yang ada di dunia ini. 4 gaya. Gaya apa saja? Ketika? Mungkin bisa, saya nggak bisa kelihatan. Nah, mana namanya ini? Mungkin bisa share apa namanya itu? Oke, Raka. Silakan Raka. Yang pertama gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, elektromagnetik, sama gaya gravitasi. Gaya gravitasi satunya apa? Kan gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, gaya gravitasi satunya apa? Elektromagnetik. Wih, good job. Waduh, ini ada yang mengatakan gaya gravitasi, gaya nama sama gaya gesek. Oke, nggak masalah. Oke, Raka terima kasih banyak. Ini jawaban yang paling bagus. Karena memang benar, itu nggak ada gaya. Nah, kenapa kok? Bu, itu kan medan, Bu, bukan gaya. Karena sebenarnya medan itu adalah manifesto gaya. Sebenarnya. Makanya Ibu tanya, apakah kalian masih ingat 4 gaya yang ada di alam di sini? Oke, kalian ada yang sudah menjawab nih. Nah, pada saat semester 1, kalian sudah pernah belajar tentang, yaitu ada namanya gaya medan gravitasi, ada juga gaya gravitasi. Masih ingat nggak? Itu kan berhubungan dengan massa. Ini coba, ini massa, ini juga massa, ini juga massa. Jadi semakin besar massanya, maka begitu juga dengan jarak ya. Jadi kita punya ada planet atau apa ya, entah satelit, planet dan sebagainya. Kalau ini kita misalnya ini adalah bumi, terus kita ada apa ya namanya ini, suatu satelit lain atau dan sebagainya. Ketika jarak tertentu, makanya di sini ada R kuadrat ya. Dengan jarak tertentu, menurut kalian bagaimana prosesnya? Apakah ini terpental atau ini tertarik? Halo? Tertarik. Karena
Karena kalau medan gravitasi itu berdasarkan dari pusat bumi atau pusat dari si planetnya atau bendanya sendiri, planetnya sendiri. Nah, sekarang sifat-sifat ini, bukan sifat sih sebenarnya, ada kemiripan dari sifat-sifat ini. Sifat-sifat dari medan gravitasi, yaitu medan listrik, itu memiliki sifat, dan juga nanti medan magnet. Nah, medan magnetnya nanti pada saat bukan setelah ya, tapi beberapa pertemuan dari sekarang. Mungkin setelah kuis lebih tepatnya. Yes, I think. Jadi setelah kuis nanti ada medan magnet, gitu. Jadi saya diusahakan dalam sama praktik ada tindak profesional. Gitu. Oke. Kalau misalnya ada kemiripan seperti apa? Kalau misalnya kalian masih ingat ya, kalau medan ini bumi ya, bumi kan pasti punya medan namanya gravitasi bumi atau gravitasi planet tertentu. Ya bergantung apa ya? Bergantung dari pertama itu adalah besarnya si massa bumi itu tadi sama besarnya si jari-jarinya si bumi itu tadi dari pusat buminya. Yang pusat bumi yang kalian pahami tentang yaitu dari pusat yang paling panas atau magma bumi dan sebagainya. Ini by the way kenapa kalian off cam semua ini ya? Itu biaya perjalanan dinas. Kenapa ini kalian off cam ini? Ayolah, ibu nggak pengen podcast soalnya. Ibu pengen kita saling bersama-sama. Kecuali kalau misalnya nanti kalian ini ya, ketika nanti kalian ketemu, nah ini yang ibu khawatirkan adalah yang insight di sana itu. Tolong semuanya ayo kita sama-sama aktif. Karena ini bareng-bareng hampir mirip sifatnya. Kalau misalnya di sini kita punya medan ya, kita punya bumi. Nah, kita kan ada pusat bumi juga. Pusat bumi dari ini kan dari jari-jari. Dari sampai ke atmosfer itu pun juga termasuk. Nah, makanya ada namanya medan gravitasi. Nah, kalau ada planet lain atau misalnya ada pesawat, ada siapapun lah, misalnya contohnya kita pun kalau misalnya nanti kita terbang, kalau misalnya ada yang parasut ya, yang parasut sih, yang terjun bebas itu tahu kan ya, terjun bebas itu. Nah, terjun bebas itu pasti akan arahnya ke sini. Pertama dia akan merasa pelan-pelan dulu, kemudian ketika dengan jarak tertentu akibat dari medan gravitasi dia akan langsung meluncur, langsung ke bawah. Nah, intinya kalau misalnya nggak punya parasut ya nanti ya sudah tahu ya, nggak usah dijelaskan. Tapi kalau misalnya nggak ada parasut, maka tidak ada resistansi nanti. Dia nanti akan langsung sudah wassalam nanti. Gitu. Nah, dari sifat-sifat ini pun juga akan sama dengan si medan listrik ini tadi yang akan kita pelajari medan listrik. Kalau medan listrik itu pun juga sama. Kalau misalnya si medan gravitasi berdasarkan massanya bumi, kalau medan listrik akan berdasarkan apa ini? Ada yang tahu? Akan berdasarkan dari satu ini. Tahu Q itu apa? Ya tahu? Itu konstanta ya Bu, kalau nggak salah nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Bukan konstanta, nak. Oh, Q. Astaga, saya kira K, Bu. Q itu muatan ya? Good. K. Good. Good, Adil. Terima kasih. Jessica juga. Benar. K itu memang konstanta. Begitu juga dengan gravitasi. Gravitasi itu akan ada namanya konstanta untuk mengimbangi dari seluruh planet-planet ini tadi. Ini susah ini, untuk menambahkan nilai ini. Susah sekali ini. Butuh beberapa eksperimen yang sebenarnya lebih tepatnya astrofisika. Kalau misalnya tertarik itu nanti akan belajar Big Bang, mempelajari dan banyak hal sebenarnya. Nah, nanti nilai besarkan dari ini ya. Kayak ini tadi betul ada namanya nilai konversi. Kalau konversi medan listrik ada ciri khasnya yaitu ada namanya apa ini? Ada namanya nilai K itu yang benar konversi. Ada ciri khas kalau misalnya nanti medan listrik ada yaitu nilai epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Itu adalah permitivitas pada saat ruang hampa. Permitivitas. Kalau nanti medan magnet juga kayak gitu, Bu. Iya, medan magnet pun nanti akan ada namanya ciri khas sendiri. Namanya permeabilitas. Jadi ini permitivitas, ini adalah permeabilitas yang
karakterisasi itu adalah mu 0 gitu. Nanti kalau misalnya tertarik sama elektromagnetik, nah ini yang nanti kejutan nih. Epsilon 0 sama mu 0 itu akan sama dengan besar daripada si gelombang elektromagnetik, atau besar daripada si kalau nggak ingat itu adalah besar dari si C. Ya, ada sebanding besar dari C. Cuman aku agak lupa sebenarnya. Kalau nggak 1/1 akar, atau nggak akar dari mu 0 sama epsilon 0. Itu nanti kejutan ketika gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Nah, ini yang saya suka sama Raka. Dia mengatakan nuklir ya. Sebenarnya sih Ibu lebih suka mengatakan itu adalah medan lemah sama medan kuat. Medan lemah sama medan kuat, tahu perbedaannya di mana? Rakanya hilang ya? Jessica tahu? Akil? Lupa sepertinya, Bu. Tapi kalau energi ikat atom mungkin saya masih ingat, Bu. Apa? Energi ikat atom itu kan sebuah energi yang digunakan untuk mengikat atom. Jadi kalau misalnya kita lihat di atom itu kan dia proton itu kan positif positif. Sementara kita tahu hukumnya kalau positif positif tuh dia kan saling tolak menolak, sehingga diperlukan energi untuk mengikat proton-proton tersebut. Proton atau elektron nih? Proton, Bu. Oke. Kamu menjelaskan ke medan lemah atau medan kuat? Nah itu, Bu, saya lupa kalau medan kuat dan lemah. Cuman kalau energi ikat atom saya mungkin masih ingat gitu, Bu. Oke. Wah, fine, nggak apa-apa. Terima kasih, Akil. Jadi hampir benar, makanya Ibu agak bingung. Kamu menjelaskan medan lemah atau medan kuat? Oke. Untuk medan lemah itu seperti apa? Itu ikatan atom dengan si elektronnya. Ini atom ya, ini ikatan ini. Itu disebut medan lemah. Contoh ionisasi. Proses ionisasi itu adalah pelepasan daripada elektron dari ikatan-ikatan itu tadi. Akibat apa? Ya nanti akan kita pelajari pada saat di fisika modern. Ada namanya fotolistrik, ada namanya ionisasi, ada fotolistrik, ada nanti kalau misalnya kita mau pakai hamburan, maaf aku agak lupa namanya. Jadi ada berbagai macam. Terus ada medan kuat. Medan kuat itu yang dijelaskan oleh si Akil yang di bagian akhir. Kalau misalnya ini atom dengan elektron, kalau ini adalah si neutron sama si proton. Kalau misalnya proton sama neutron, kalau misalnya protonnya kita hilangkan, apa yang terjadi? Kamu pengen jadi Chernobyl? Kamu Chernobyl tahu kan?